Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Azimah. Saya dari Universitas Gunadarma. Di sini saya akan memaparkan tugas akuntansi internasional, yaitu perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Brunei Darussalam. Selamat menyaksikan. Di dalam tugas ini terdapat beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada perkembangan akuntansi, yang kedua ada sistem akuntansi, yang ketiga ada komponen laporan keuangan, yang keempat ada standar akuntansi keuangan, yang kelima ada badan pemeriksa keuangan, dan yang keenam ada kantor akuntan publik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu penerapan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini yang menuju konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia memakai standar akuntansi Belanda atau Sound Business Practice. Yang kedua, tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Yang ketiga, tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI, yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Akhir tahun 1984, PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Tahun 1994, PAI sudah komit mengikuti IASC atau IFRS. Tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Yang terakhir tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Sistem akuntansi Indonesia. Pengaturan akuntansi di Indonesia oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI di bawah pengawasan Departemen Keuangan IAI membawahi Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik SPAP. Pada tahun 1994, IAI mengadopsi standar IASC yang dituangkan dalam PSAK yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. IAI juga menjadi anggota International Federation Accountant atau IFAC. Indonesia telah mengadopsi IFRS secara penuh pada Januari 2012. Dengan mengadopsi penuh IFRS, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Namun, perubahan tersebut tentu saja akan memberikan efek di berbagai bidang, terutama dari segi pendidikan dan bisnis. Komponen laporan keuangan Indonesia. Laporan keuangan di Indonesia terdiri dari yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana. Yang kelima, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Standar Akuntansi Indonesia. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi keuangan suatu kegiatan bisnis. Di Indonesia disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha, yaitu yang pertama ada PSAK IFRS, yang kedua ada SAK etap, yang ketiga PSAK syariah,
Dan yang terakhir ada SAP. Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat BPK-RI, dulu disingkat BPK, adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Kantor Akuntan Publik Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak KAP, tetapi di Indonesia memiliki 4 kantor akuntan publik terbaik. Mereka dijuluki sebagai The Big Four atau 4 besar dengan penghasilan yang mencapai triliunan setiap tahunnya, yaitu diantaranya Deloitte, PwC atau PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan yang terakhir KPMG. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai penerapan akuntansi di Amerika Serikat. Perkembangan akuntansi di Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta, Badan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board atau FSAB. Namun, sebuah lembaga pemerintah Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission (SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat badan sektor swasta lainnya menetapkan standar auditing pada tahun itu. Badan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Di Amerika Serikat dilakukan pengujian dan analisa pada prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui 4 fase, yakni yang pertama, fase kontribusi manajemen tahun 1900 sampai 1933. Yang kedua, ada fase kontribusi institusi tahun 1933 sampai 1959. Yang ketiga, ada fase kontribusi profesional tahun 1953 sampai tahun 1973. Yang keempat, ada fase politisasi tahun 1973 sampai sekarang. Sistem akuntansi di Amerika. Pada tahun 2002, melalui Norfolk Agreement, FASB Financial Accounting Standard Board dan IASB sepakat mengonvergensikan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles milik FASB dan IFRS milik IASB, serta ditandatanganinya Undang-Undang Sarbanes-Oxley ACT GCG pengungkapan, pelaporan dan provisi audit dengan pembentukan organisasi nirlaba untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Metode akuntansi penggabungan usaha, goodwill yang timbul dari akuisisi, pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi, penyusutan, akuntansi kemungkinan kerugian, leases keuangan, pajak tangguhan, dan pencadangan untuk perataan penghasilan sudah sama dengan IFRS. Komponen laporan keuangan di Amerika. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama ada laporan manajemen, yang kedua ada laporan auditor independen, yang ketiga ada laporan keuangan primer, yang keempat ada diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, yang kelima ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan,
Yang keenam, ada catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, ada perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, ada 2 triwulan terpilih. Dan yang terakhir, ada patokan akuntansi. Standar akuntansi Amerika. Amerika Serikat menggunakan Generally Accepted Accounting Principles yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB. Sebagai standar akuntansi keuangan mereka, GAAP terdiri dari gabungan lebih dari 2000 dokumen yang telah dikembangkan selama 60 tahun terakhir atau lebih yang mencakup standar FASB, interpretasi dan posisi staf, pendapat APB, dan buletin penelitian AICPA. Badan Pemeriksa Keuangan Amerika. Kantor Akuntabilitas Pemerintah Amerika Serikat atau GAO adalah lembaga pemerintah cabang legislatif yang menyediakan jasa audit, evaluasi, dan investigasi untuk Kongres Amerika Serikat. Ini adalah lembaga audit tertinggi pemerintah federal Amerika Serikat. Ini mengidentifikasi nilai-nilai misi intinya sebagai akuntabilitas, integritas, dan keandalan. Ia juga dikenal sebagai pengawas Kongres. Kantor Akuntan Publik di Amerika. Kantor akuntan publik di Amerika diantaranya yaitu: yang pertama ada Deloitte, yang kedua ada PwC atau PricewaterhouseCoopers, yang ketiga ada Ernst & Young, dan yang terakhir ada KPMG. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai penerapan akuntansi di Brunei Darussalam. Perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO tahun 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Dengan adanya laporan keuangan yang standar dan seragam akan memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan serta dalam proses kepailitan. Dewan Standar Akuntansi Brunei Darussalam akan menerbitkan Standar Akuntansi Brunei Darussalam untuk semua entitas non-publik yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Sistem akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council atau BDASC didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan standar akuntansi Order 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei Darussalam dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Langkah itu diambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Publik yang bertanggung jawab untuk mengawasi akuntan publik dan mengawasi praktik akuntansi. Standar akuntansi di Brunei Darussalam. Ada 2 jenis standar akuntansi yang akan diadopsi di Brunei Darussalam. Yang pertama ada standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB.
untuk semua entitas yang memiliki akuntabilitas publik, entitas kepentingan publik di Brunei efektif mulai 1 Januari 2014. Dan yang kedua, ada standar akuntansi Brunei Darussalam atau BDAS yang dikeluarkan oleh BDASC untuk entitas lain yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau entitas non kepentingan publik di Brunei Darussalam berlaku mulai 1 Januari 2018. Badan Pemeriksa Keuangan di Brunei Darussalam. Departemen Audit Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1935 selama administrasi pemerintah kolonial Inggris. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam didirikan atas dasar hukum di mana auditor jenderal harus ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam memiliki wewenang untuk mengaudit entitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kerajaan dan mengaudit keuangan pemerintah kerajaan. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam melakukan audit keuangan kepatuhan dan EDP sesuai dengan hukum audit. Kantor Akuntan Publik di Brunei Darussalam. Di sini terdapat beberapa gambar mengenai kantor akuntan publik di Brunei Darussalam. Gambar yang pertama yaitu merupakan bangunan lama jabatan audit pada tahun 1965 di Jalan Residence Bandar Seri Begawan. Gambar yang kedua merupakan bangunan Bahira jabatan audit sejak tahun 1997 sekarang di Jalan Dewan Majelis Bandar Seri Begawan. Sekian pemaparan tugas kali ini, semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.